Ya, yang ya balik Ini lagi dia, nih. masih ada fight lagi tanpa henti di mana High Rift menyisakan Wild Tide mampu Wild selamat melawan 2 orang di mana tersisa P wajah. Wah. Nyaris saja Aura kehilangan nyawanya. Iya. Pilot juga sudah menginformasikan kalau kita akan masuk ke dalam in-game di mana game pertama untuk Indonesia Games Championships 2020 Free Fire untuk main qualifier tentunya ini bakalan dilangsungkan. Pesawat agak sedikit kejam Itu bukan Dari- sedikit tapi menurut gue memang kejam ya. dari arah keraton pinggir banget ya menuju ke arah graveyard. So ini buat orang-orang yang ke Mars Electric, Pocinek bakalan kececeran banget untuk ditembakin sama orang-orang yang dari pick sih harusnya. Tapi kalau ngelihat jalurnya sih masih kemungkinan terbesar masih bakal keisi semua lah ya karena Keisi semua. Factory, Mars Electric, Rim 6 Village juga ini posisinya nggak terlalu jauh dari tim-tim yang mungkin mau sedikit geser atau mau sedikit minggir-minggir dulu di early. Iya. Karena nggak susah juga buat mengejar ke map-map yang tadi gue bilang. Alright, dimana kalau kita lihat juga di sini sudah turun satu tim yaitu Boom Esports yang lumayan berdekatan bersama kawan-kawan dari Bigetron 8-bit. Tapi di sisi lain udah ada Kapten JRA dari Louvre yang berhasil mengamankan 1 poin kill. Iya, langsung aja ada langsung apa ya tembak-tembakan ya di early. Dan gue rasa juga, nah denger aja. Yes, bakal coba langsung diteruskan sepertinya oleh Kapten J. Berhasil mendapatkan 1 orang weird. Akhirnya 2 pun sudah dikoleksi kill point oleh kawan-kawan dari Louvre King ternyata. Iya, langsung mundur ya. The Pillars juga nggak punya opsi banyak karena mereka juga nggak mau ngambil satu resiko. Ini dia, sisi lain Gare pun harus terculik begitu ya dengan cukup mudah oleh Straw Hat si topi jerami. Tapi harus dibalas juga terkena down gitu ya. Sementara Heyu juga bakal jadi next target. Ada Nuting dengan 1 MP-nya. Bakal coba di-firing aja melawan Ikam. 1 orang di jump shot begitu ya. Masih ada volume yang bagus banget dari Bigetron. Sampai akhirnya Boom Esports malah menjadi tim yang pertama kembali ke lobby. Iya, menurut gua setupnya sendiri Boom udah baik ya karena Benar. memang mereka juga udah nge-split di atas dan gua ngeliat juga senjata masih sama lah menurut gua dari tim BTR sendiri, tapi memang kesigapan dari terakhir kalau nggak salah si Ikam juga bisa dapat impact yang cukup bagus banget buat apa ya melawan dari tim Boom Esports-nya juga gitu sampai akhirnya tadi ya udah 50-50 chance-nya dan bisa dimanfaatkan baik banget dan maksimal banget sama tim Bigetron. Alright. Sementara kalau kita melihat ke arah rumpun shipyard, bullseye, terus graveyard bersama dengan observatory masih menjadi tempat yang boleh gue bilang cukup flex banget bang, karena di sana di masing-masing tempatnya ada yang namanya launchpad. Bener. Mereka bakal Jadi rotasi masih lebih bisa cepat ya. rotasi bisa cepet, tapi di lain sisi tanpa diduga Halcyon dari Aerowolf malah masuk ke daerah shipyard Dan sendirian. dan sendirian. Gua nggak tahu mungkin dia pakai launchpad mungkin, tapi tadi gua ngelihat harusnya posisi langsung di fairing, nggak ada takutnya. Gak ada takutnya dengan cukup pede seorang Halcyon dengan M4-nya di arah rumah L memastikan untuk posisi dari Lovre sendiri, memberikan informasi juga untuk kawan-kawannya ya. Ya ini kalau gua rasa apa ya decision yang dilakukan Halcyon ini cuman nahan sih menurutnya Betul. Louvre biar bisa nggak kemana-mana, tapi yang mesti dicatat adalah follow up lanjutan dari tim Aero dan ini terlihat ya di minimap coba untuk bergerak, gua rasa ini masih cukup baik. Tuh. Tapi di lain sisi juga ada 1 orang yang coba untuk rotasi pakai mobil. Nah, ini Iya. harus cepet-cepet sih. Pakai launchpad juga itu 1-2 orang sudah menggunakan launchpad di mana Ya. udah saling berdekatan di sini. Bang bersama Broken G sudah cukup low di sini. Broken G harus merecover darahnya terlebih dahulu dengan medkit. Sementara J dan juga Git sudah mengamankan 1 lantai 2 rumah rumah beton tentunya, di mana Broken G pun harus pusing mencari posisi yang cukup aman. Oke, masih bisa digolong medical kitnya seorang J yang mana sudah terdeteksi oleh Broken G dengan M14-nya. Iya, menurut gua ya setupnya udah bagus sih menurut gua dari sisi aeronya juga, tapi di lain sisi Louvre-nya sendiri juga cukup baik gitu mempertahankan posisinya dia walaupun dikepung ya dengan setup apa ya namanya flank ini, tapi masih bisa di counter balik sama Louvre juga yang coba untuk rotasi pakai mobil. Wow. Iya, ini dia Venom RA bersama dengan 1 kawannya lagi Ini bakal menggunakan bahaya sih, vehicle. tanjakan. Cukup berani. Coba ditanjak Broken G, sendirian aja Broken G. Coba diturunin langsung dan ya Broken G harus terkena dan begitu saya tanpa tertolong. That's it.
Ya, mateng banget sih menurut gua positioning yang dilakukan Louvre ya. Maksud gua dia dua orang nahan di atas atap Yes. itu bisa buat covering temen-temennya Louvre. Sorry, Aerowolf yang notabene sebenarnya yang engage awal ya kan. Iya. Melalui Halcyon malah di counter balik sampai akhirnya si Broken G juga malah terjatuh. Kalau seandainya gue lihat sih harusnya ini nggak bakal ada follow up lanjutan ya, karena gue rasa Aerolf juga pasti bakal, kalau seandainya menurut kacamata orang yang biasa ini harusnya bakal mundur sih, harusnya. Oke, pada umumnya ya. Pada umumnya. Harus ada plan B ya. Plan Harus B-nya ada yaitu plan B. mundur. Ya, karena nggak mungkin lo masih mau Fight maksa. 4 orang lo lawan Bener. sendirian. Apalagi dengan kondisi mapnya juga masih Betul. terbuka, terus nggak ada circle yang memang ngepres mereka, jadi gua rasa ya bener aja akhirnya Bang ya yang harus cabut ke belakang. Yes. Diawali satu engagement yang bagus sebenarnya dari Aerowolf, tapi berakhir tidak manis untuk Aerowolf. Iya, karena emang balik lagi ternyata dari Louvre juga mempunyai inisiasi yang lebih cerdik lagi untuk mengeksekusi ketika musuh ada di depan gitu ya. Iya, ini yang menarik menurut gua adalah Louvre dan Aerowolf yang notabene ya, tapi iya, ada di radio sepertinya para pemain dari Island of Gods yang sudah mulai terdeteksi oleh kawan-kawan dari Reka Esport. Rizal, Jaswan bersama Kit MKS mencoba memfiring ke arah radio sambil ada membuka flank, position, betul. mencoba upaya mencari vision sebaik-baiknya. Di sisi lain Deadly berhasil mendapatkan satu orang dari The Pillars dan juga masih terus ada jibaku peluru tentunya ke arah radio untuk Island of God sambil melebarkan sayap ke arah kanan. Yap, bakal jadi posisi 2-2. Ini bakal jadi cukup tricky ya buat mereka kalau seandainya mereka nggak punya kom yang baik. Tapi yang gua mesti catat adalah IOG juga, tapi bakal coba diterusin Bion. Sepertinya bakal kehilangan banyak banget darahnya bersama dengan Lord. Langsung dipasang global untuk pertahanan dirinya. Tapi di sisi lain juga kalau kita perhatikan masih ada refleks aiming yang sangat baik. Di arah belakang juga harus dijaga dengan cukup bagus. Bakal kelok menurut gua Yeah. Bion dan Lord. Karena memang dua membernya sendiri masih di belakang. Ya, sampai harus terjatuh Au. 1-1 sepertinya Bion masih tidak terima setelah kehilangan Lord yang harus terjatuh di mana Ada kalau coba kita yang buat perhatikan, datang juga Pak, tim 5. bagus banget ada tim 5 juga lain di sisi lain di mana akhirnya malah menjadi satu polemik tersendiri untuk Reka. Nggak bisa dengan seenak jidat di mana Hen bakal coba langsung di-knock dan juga ternyata ada Aura Amek di sini akan bertemu dengan kawan-kawan dari Island of God. Sudah Iya. sangat sulit posisi dari Island of God sampai akhirnya kalau kita lihat ada PU juga yang bertemu dengan Lord bakal dipasang dulu lah untuk pertahanan diri. Dua orang sekaligus bakal coba langsung di jump shot dan Piu refleks dulu bagus banget. Oke, bakal coba dilawan dengan Island of God ya, tapi Piu masih bisa menggocek. Strafing dulu, loncat jump shot sampai akhirnya Island of God harus puas di posisi ke-11. Yap, menurut gua nggak expect juga sih rotasi dari IOG ya. Yes. Mereka nggak tahu sebenarnya awalnya ada Reka di depan. Benar. Tapi oke, ada kontes lagi. Yap, Jaswan pun masih bisa memaksimalkan firing aimingnya ke arah kepala sampai akhirnya harus jatuh di sana. Di mana sisi lain juga ada J yang berhasil mendapatkan kawan-kawan dari Dranix. Masih coba di fight back dari Deadly di arah sejauh itu tentunya untuk memaksimalkan damage ke arah kawan-kawan dari Reka. Ya, harusnya Reka bakal mundur sebentar, turunin tensi, turunin adrenalin, tapi ada satu member dari Dranix kalau nggak salah tadi yang mati ya. Ini dia masih bakal coba diterusin di mana Dranix Razor pun udah terjatuh oleh kawan-kawan dari Louvre. Bakal coba dieksekusi habis 8 kill di menit segini dan circle yang masih terbuka lebar sudah dikoleksi oleh Louvre King. Yap, memang ini ciri khas liga sih menurut gua. Mereka pasti bakal gas dulu di awal. Betul. Jadi tim-tim yang lebih nggak agresif ini bakal kaget dan itu terbukti ya kan. Dua tim juga harus tereliminasi. Tapi kalau balik lagi tadi ke mana namanya ke Aura, ke Reka dan IOG itu diawali dari IOG sih yang menurut gue juga rotasi nggak expect ada Reka walaupun akhirnya mereka bisa sedikit cabut dari satu tempat biar nggak ke flanking. Tapi positioning dari Reka sendiri juga nggak kalah jenius menurut gue. Mereka memanfaatkan high ground sampai akhirnya tadi Bion dan Lord juga keculik awal-awal. Mereka nggak punya escape plan gitu ya kan, karena memang cukup terbuka juga. Satu persatu harus terjatuh dan yang nggak kalah penting dari momen itu adalah Aura datang gitu ya kan. Benar, itu dia ketika lu setup atau nge-holding time terlalu lama. Betul. Itu chance-nya memang ada tim lain datang besar banget. Dan ini dia kita berpindah ke arah Starret di mana udah ada Bapia dan juga Brats berhasil mendapatkan Envoy dan juga Kojak sudah terkena dan di sana menyisakan Cupai aja. Mampukah Cupai selamat dan menyelamatkan kawan-kawannya mengingat posisi yang cukup jauh dan di sisi lain ada
satu orang lagi juga ternyata. Wow. Iya, hampir sama kejadiannya kayak IOG ya, yang tereliminasi, jadi kepepet juga, Iya. ke gencet dari 2. Wow. itu Ini ada dia, nggak sampai pop-up. situ aja, dimana kalau kita lihat Ikam pun harus terkenal dan menyisakan Anca aja bakal coba langsung di gaspol tanpa rem, sepertinya langsung ke arah Anca. So, Lufre King 11 poin kill sudah diamankan. Ya, balik Ini lagi dia, nih. masih ada fight lagi tanpa henti di mana High Rift menyisakan Wild aja mampu ke Wild selamat melawan 2 orang di mana tersisa P wajah. Wah. Nyaris saja Aura kehilangan nyawanya. Iya, karena tadi udah tinggal Deg-degan one by juga gua. one ya kan, 2 lawan 1, tapi akhirnya malah Aura bisa fight back gitu ya kan, bisa counter juga dari The Pillars, sampai akhirnya The Pillars harus tereliminasi di peringkat ke-8. Wow, setupnya ini bener-bener kayak agresif full sih menurut Yes. gue. Ini kayak update circle ketiga aja belum ada, tapi udah hampir kayak separoh tim tereliminasi di awal-awal. Yes. Ya ini menandakan ya lu kalau main di liga ya emang kayak begini sih, kayak Iya. lu harus cepet-cepet gitu Responsif ya kan, ya. responsif. Mungkin bakal jadi satu ya tadi PR buat tim-tim yang nggak langsung cepet panas. Benar. Ya karena secara garis besar gua rasa juga mereka juga udah tahu gitu rotasi masing-masing ya kan. Yes. Dan diawali juga dari sisi apa sih namanya pesawat yang Betul. melintang juga, itu potensinya pasti bakal rotasi gitu ya kan. Benar. Jadi udah nggak ada tim-tim yang bakal langsung dapat kompon, dan ini terjadi gitu di game Dan pertama. itu terjadi di game pertama. Yang mana kalau kita lihat ternyata Dranix Vendetta harus puas di posisi ke-7, di mana kalau kita lihat juga di sini Star 8 akan mencoba melakukan upaya serangan ke arah Arcana, di mana di depan juga udah ada Dance yang harus membuka duo Glola dan sedikit lagi harus hancur, bakal coba regroup tapi terlebih memilih untuk langsung ngeras dengan double barrel sudah di tangan. Ada Brats juga masih diupayakan untuk melawan para pemain dari Arcana yang bakalan bergerak mendekat. Firing pun dilakukan sambil melakukan strafing sedikit. Iya, kalau gue lihat playstyle-nya juga ini nggak ofensif ya. Mereka masih sama-sama buat kayak defensive line gitu, nggak ada yang coba untuk maju. Mungkin rasternya juga masih lebih sabar. Tapi kalau gue lihat kayak gini ini bahaya, karena tadi gue ngeliat di minimap Ada ada lagi. satu tim lagi yang bakal coba untuk masuk ke dalam. Oh, ini pinter banget, masih ditutupin jalurnya dan sebenarnya udah mulai nggak nguntungin untuk Starret berlama-lama di sini karena Arcana itu lebih dekat untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Dimana kalau kita lihat udah ada satu yang melebarkan sayap di arah sebelah kanan ke arah Arcana, bakal coba melakukan firing. Trading juga dilakukan dengan M60 para pemain dari Starret. Papa pun masih mencoba nge-scouting. Satu orang udah Harus terjatuh. dimajuin, harus Bakal coba dimajuin. langsung dimajuin, coba diras, coba langsung parkour, maju ke depan, coba ditorbos. 1, 2 orang udah mulai jatuh. Terkena gitu aja. Udah dipasang juga ke global, tapi dari samping kanan juga ada firing yang sangat merepotkan dari Starret. Menyisakan satu aja, AK-47 dari Arcana, mampu ke AK-47 dari Arcana. Selamat untuk menyelamatkan kawan-kawannya karena kalau gue lihat udah mulai dipretelin. Dan akhirnya Arcana Griffin pun harus lumer di bawah tekanan Star 8. Ya, diawali dari satu membernya yang keculik ya. Terus gua ngeliat juga apa sih namanya, komnya juga bagus banget. Yes. Ada yang tadi kita bilang knock berarti kan time to push. Mereka lakukan itu sampai akhirnya dapat hasil yang baik sih. Dan ternyata yang tadi sempat kita notice, satu orang itu Bang ya, yang sendirian ya. Banknya sendirian masih bisa stay sampai Top 5. top 5. Ya karena memang memungkinkan sih, karena emang di Memungkinkan. awal ya tadi kita bilang gitu, rotasi Waktunya tim ngegas banyak- ya kalau iya, di early tim-tim ya. banyak yang ketemu sampai akhirnya eliminasi satu persatu, dan itu kejadian gitu. Iya. Banknya sendiri masih bisa survive. Bawa kaleng Cuman lagi tadi. Bawa kaleng ya kan, modal kaleng, terus sampai akhirnya bisa masuk top 5. Gua rasa juga udah cukup baik lah dengan apa yang terjadi di early game di timnya dia sendiri gitu ya kan. Oke, ini udah ada bendera bajak laut yang baru nih ya. Udah coba Bendera diamanin bajak oleh laut. Deadly, Ya. menunjukkan teritori milik dari Aura Esports tentunya, di mana udah ada spam frag grenade. Oh, Reka baik Jaswan, darahnya tersisa setetes saja dan betul aja udah ada pelontar yang sangat merepotkan dari Guns. Tentunya seperti biasa Guns akan menjadi masalah untuk tim yang ada di depannya dengan pelontarnya. Yang mana kalau kita lihat Nando akan mundur terlebih dahulu bersama dengan Rizal yang mungkin udah bakalan tercecer Satu juga. juga Nando terjatuh. harus terknockdown, menyisakan Lufre. Rizal aja, dan ada Lufre juga di depan yang bersiap untuk menjadi orang ketiga sepertinya, tapi sepertinya Nando tidak akan sempat atau sulit sekali untuk tertolong. Oke, masih berhasil di revive tapi masih ada global juga untungnya dari Reka. Bakal coba langsung ditatakin begitu aja. Hati-hati, Deadly Deadly. maju ke depan, bersiap aja untuk melawan para pemain dari Reka, di mana langsung coba dijamcat dari arah belakang oleh Pio, dan Nias Reka bakal tumbang begitu saja. Sementara itu 4 tim tersisa. Satu yang gue catat, Piu bener-bener bisa Gila ya? memanfaatkan slot
peluru shotgunnya itu bener-bener maksimal gitu. Habis Nah, jump shoot dapat ini lagi. dia kapten yang berubah nyamar cosplay jadi rumput dulu untuk sementara JRA. Oke, masih punya refleks duluan bagus buat Piu. Masih coba menggocek seorang kapten J. Di mana J berhasil dapetin satu. J ditukar oleh Piu lagi. Coba di jump shot begitu ya. Satu orang masih ada dari Lovre. Mampukah ini air dari Aura? Atau iya, benar sekali. Lovre King benar-benar menjadi king di Bermuda kali ini dengan 14 perolehan kill kali Ya ini. kalau gue lihat udah susah juga sih buat gue Piu karena tadi setelah kontes bareng Reka juga kan tadi. Iya, ada Brats dari samping dengan SM8 langsung mengeksekusi habis seorang Venom dari area Lovre. Coba di spamming frag grenade dan juga ada flashbang juga. Bakal tercecer kocar kacir terlihat Father bersama Gates dari arah Lovre. Masuk ke dalam, satu orang udah tercecer. Masih ada Kapten J menjadi korban selanjutnya menyisakan satu orang aja. Gates mampukah selamat karena kalau gue lihat sekarang udah gak banyak health point yang dia punya. Lari dulu ke rumah Sultan, bakal coba dikejar oleh Ale dari Starret. Mundur dulu ke belakang, ditarik sementara waktu sambil melihat. Kalau kita lihat udah ada yang jatuh, ada di belakang Bang, memanfaatkan kesempatan dari titik lengah Starret yang mulai mencari satu orang aja. Yap, makanya gue bilang tadi Bang bener-bener ini jadi satu keuntungan sih menurut gue buat Star 8 juga ya kan. Mereka bisa dapat satu momentum, bisa bikin konsentrasi dari player Louvre juga pecah gitu ya kan. Terus yang nggak kalah menarik menurut gua adalah Aero sendiri yang menyisakan Bang sendiri ini masih bisa masuk ke 3 besar. Terus kalau ngelihat dari zonanya sendiri ini kayak masih mungkin banget dia kalau seandainya sabar masuk lebih dalam lagi untuk placement poinnya sih menurut gue. Iya, so Airwolf akan tetap diuntungkan anyway ya. Tapi kayaknya Starlight juga udah sadar di belakang ada orang setelah tadi berhasil terculik ya. Yap, karena kalau ngomongin live 5 mereka juga udah tahu kuncinya ada di mereka bertiga pasti. Ini dia, juga bakal coba di jump shot untungnya oleh Bang masih bisa diamankan. Glue pun masih coba dipasang oleh seorang Brats, mencoba langsung menyergap keberadaan dari seorang Bang. Coba ditutup juga jalur masuknya, dikasih grenade, itu dia frag grenade. Akan coba panik dulu, dipasang juga untuk pertahanan diri, maju ke depan, coba firing dengan UMP, juga bisa jump shot sedikit dan akhirnya Bang harus tumbang juga. Iya, jadi kayak konsentrasinya malah ke arah Aero ya. Yang tadi sempet kayak nyulik satu orang ya kan, cuman ya memang kalah jumlah juga gitu ya kan. Dan malah sekarang berbalik lagi salah satu tim yang gue rasa juga cukup outstanding banget ya di ronde pertama ini itu Louvre gitu. Ini epic nih kalau misalkan nanti si Stareta masuk satu-satu ke atas. Iya, sabar aja menurut gue karena dari atas natakin enak, kecuali mereka punya pelontar dari tim Starret atau mungkin resource granat yang cukup banyak juga, tapi cuma tinggal ditutup blue wall aja harusnya aman sih. Si Gits di atas nggak bakal kena spam. Betul. Harusnya. Oke, dia juga coba ngilangin step untuk berpindah ke sisi lain dari lantai 2 tentunya. Dan udah mulai coba ditutup juga jalur dari Glual juga. Zona udah mulai jalan juga bahkan. Yap, ini bakal jadi sabar-sabaran aja sih. Karena menurut gue juga Gits juga nggak ada satu keharusan untuk turun. Karena kalau ngelihat balik lagi pasti kan info total alive tinggal 4 ya kan. Mana tuh zonanya? Berarti memang kita udah ya gue cuma tinggal sendiri gitu ya kan, lawan 3. Ya ini udah pasti bakal tahu gitu. Jadi kalau seandainya lu nggak siap-siap mental ya mending gak usah dilawan gitu. Udah di depan mata lu udah tahu gitu. 1 lawan 3 gitu. Jadi sah saja menurut gua kalau seandainya Gits ngambil satu keputusan dia bakal tahan di zona, dia juga nggak mau kasih kill point gitu ke tim lawannya harusnya. Oke, ini Starret juga udah manasin peluru dulu ya kan, manasin senjata biar nggak repaim. Turun gak lu? Turun nggak ya? Turun nggak ya? Kasih clue menurut gua sih, gua di bawah ya, dan kayak Gits nggak akan. Turun masih berani, bakal kita lihat bakal coba masuk dulu untuk pertahanan diri di mana Gits. Harusnya bakal menahan aja zona dan udah tidak mungkin sepertinya. Oke, bakalan balik lagi naik ke atas atau nahan diri di luar zona aja dan that's it, eliminate. So this is Booyah for Star 8 Esports. Gokil. Ya, sesuai dengan predik gua di awal karena itu udah bukan kalau lu kayak main Battle Royale kan, 38 berapa tim lagi ya, gue tinggal berapa ya, itu udah jelas di depan mata lu sebenarnya. Kayak oke, gue sisa sendirian, gue lawan bertiga dan gue rasa sah-sah aja ya tadi gue